Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Vini Lestari di FL Channel dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKWU. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Masih tetap semangat terus ya dalam belajar, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, dalam kesempatan saat ini Ibu akan membahas materi bab 3 part 1, pengujian dan evaluasi produk. Kompetensi dasar 3.14 yaitu menganalisis prosedur pengujian kesesuaian produk barang atau jasa, dan 4.14 melakukan pengujian produk barang atau jasa. Kemudian tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami hakikat pengujian produk serta mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk. Oke, next, masuk ke materi. Pengujian produk. Pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengujian kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang ditetapkan. Jadi di sini pengujian produk dapat dilakukan oleh perusahaan pembuat produk itu sendiri, kemudian bekerja sama dengan peneliti independen ataupun dilakukan oleh pemerintah. Jadi sini yang melakukan penelitian atau uji coba produk ini bisa dari perusahaan itu sendiri, maupun perusahaan itu bisa juga menunjuk pihak lain ataupun organisasi ataupun badan yang ditunjuk sebagai peneliti independen, maupun bisa merangkul pemerintah untuk ikut melakukan uji coba produk. Namun banyak pula pihak yang melakukan pengujian produk dengan menggunakan metode ciptaannya sendiri sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi para produsen ataupun perusahaan, mereka mempunyai standar tertentu ya, standar terhadap produk-produk yang akan mereka luncurkan atau mereka produksi. Kemudian hakikat pengujian produk. Pada dasarnya hakikat dari pengujian produk dilandasi karena konsumen ini membutuhkan keamanan dan kenyamanan pada saat menggunakan produk itu. Oleh karenanya diperlukan adanya pengujian produk agar nilai dan daya guna produk terjamin, aman, dan berkualitas. Selain itu juga dengan pengujian produk dapat memberikan gambaran bahwa produk tersebut diminati konsumen, sehingga secara umum dapat menunjukkan selera pasar. Jadi nanti para produsen itu akan mengetahui wilayah ataupun daerah yang memiliki yang bisa diprediksi bahwa daerah tersebut, wilayah itu mempunyai pangsa pasar yang bagus terhadap produk yang akan diluncurkannya nanti. Kemudian produk yang ditawarkan itu harus benar-benar memiliki manfaat atau khasiat sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Jika hal ini tidak terbukti, jika produk itu tidak sesuai dengan yang diiklankan, maka biasanya produsen ini akan kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Jadi harus sangat hati-hati sekali dalam melakukan uji coba ya, uji coba produk. Apa yang mereka tawarkan di iklan, manfaat, khasiat, dan lain sebagainya, sebisa mungkin itu memang hal yang betul-betul terjadi, sehingga nanti konsumen akan percaya ya terhadap produk-produk yang kita tawarkan. Selanjutnya tujuan pengujian produk.
Yang pertama, memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sebuah produk. Kemudian memastikan bahwa produk sudah berjalan pada jalur yang semestinya melalui pembuktian demonstrasi produk. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjamin mutu lainnya. Kemudian menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir, memberikan dasar untuk komunitas teknis suatu produk, membantu memecahkan permasalahan terkait kendala produk, serta membantu mengidentifikasi penghematan biaya dalam proses produksi. Kemudian kegunaan pengujian produk. Kegunaannya di sini yang pertama, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Ya, di sini kalau si produsen ini melakukan uji produk terlebih dahulu, dia akan mengetahui keunggulan dan kelemahan dari produk yang akan diluncurkannya nanti. Ya, jadi sebelum produk itu digandakan ataupun dipasarkan, si produsen sudah paham betul terhadap kekurangan dan kelemahan. Kalau masih banyak kekurangannya, ya diperbaiki lagi sampai sesempurna mungkin. Kalau sudah mendekati sempurna, baru produk itu digandakan, diproduksi massal, kemudian dipasarkan. Kemudian kegunaan yang kedua, dapat mengkaji kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Jadi selain mengetahui kekuatan dan kelemahan produknya sendiri, si produsen ini pun akan bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan produk para pesaingnya. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya produksi dengan tetap mempertahankan keunggulan produk. Penghematan biaya ini penting dilakukan untuk menekan nilai jual, akan tetapi jangan sampai karena begitu menghemat biaya produksi akhirnya kualitas dari produk itu berkurang. Jadi harus sama-sama, jadi hemat tetap, tapi produknya ini pun juga harus tetap berkualitas. Kemudian yang keempat, memberikan panduan yang tepat terkait efek harga, nama merek, atau kemasan kualitas produk. Jadi pada masa pengujian produk ini si produsen akan merumuskan nama merek dari produk itu apa, kemudian penentuan kemasan yang bagus atau yang tepat untuk mengemas produknya itu bagaimana, itu ada pada prosesi pengujian produk. Dan yang kelima, dapat memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk. Jadi sebelum produk itu dipasarkan, dijual ke konsumen, ditawarkan ke masyarakat, si produsen sudah bisa mengetahui nih gambaran dari daya terima konsumen terhadap produknya nanti. Kemudian selanjutnya, pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk. Di sini kalian lihat ada 3 ya pihak yang berperan dalam pengujian produk ini. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk mereka. Ya, jadi pemerintah ini memang dia berfungsi melindungi para konsumen dan juga melindungi para wirausaha atau produsen juga sebenarnya. Di sini peraturan pemerintah ini bersifat mengikat dan dibuat semata-mata untuk meningkatkan jaminan keamanan terhadap konsumen. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan
suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu Standar Nasional Indonesia. Jadi SNI, Standar Nasional Indonesia ini yang menerbitkan itu adalah pemerintah. Nah, anak-anakku, kalian pasti pernah atau sering melihat produk yang berlabelkan SNI. Maksudnya itu produk tersebut sudah lulus standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi aman, produk itu aman untuk kita gunakan, untuk kita konsumsi. Kemudian pihak yang kedua adalah produsen produk atau perusahaan. Jadi pihak yang membuat produk itu sendiri, menyediakan produk dan layanan sesuai dengan standar industri. Di sini produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif. Fakultatif ini maksudnya standar yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Jadi si produsennya ini mereka membuat standar untuk produknya. Kemudian juga standar wajib. Kalau standar wajib ini standar yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah seperti halnya SNI tadi. Ya, jadi dengan kata lain di sini standarisasi ini tadi ada yang bersifat fakultatif ya, yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, dan juga yang bersifat wajib ya, standar wajib, yaitu standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Biasanya standar fakultatif ini berisi tentang spesifikasi minimal yang wajib dipatuhi oleh suatu produk. Kemudian pihak yang terakhir, yang ketiga adalah organisasi konsumen. Itu perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Jadi pada awalnya organisasi konsumen ini hanya menuntut si produsen memenuhi standar keamanan dalam produknya. Namun selanjutnya menuntut adanya standar kualitas produk. Ya, oleh karenanya dicanangkanlah ya praktek pengujian perbandingan. Pengujian perbandingan ini akan menghasilkan informasi yang bisa membuat konsumen yakin bahwa produk pilihannya merupakan produk terbaik dibandingkan dengan produk lainnya. Selanjutnya, persyaratan pengujian produk ya. Yang pertama, pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar. Produk yang sejenis diuji dengan cara yang sama. Ya, di sini ada kalimat produk yang sejenis diuji dengan cara yang sama. Jadi standarnya harus sama. Produk yang sama, standarnya pun juga harus sama. Itu biasanya hal yang wajib yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam memproduksi barang ya. Kemudian yang kedua, data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Dengan data normatif ini, perusahaan dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam menafsirkan skor pengujian produk secara tepat, dan norma dapat membantu menunjukkan tingkat kebaikan atau keburukan dari produk yang diujinya. Dan yang ketiga, uji lingkungan nyata.
Pengujian produk dilakukan kepada orang-orang yang berada di lingkungan tempat produk itu akan digunakan. Ya, jadi di sini jika ya misalnya di sini Ibu ambil contoh, jika produk tersebut nantinya akan digunakan oleh orang-orang yang bekerja di kantor, maka produk tersebut harus diuji kepada orang-orang yang bekerja di kantor. Jadi uji cobanya, testingnya itu ditujukan kepada orang-orang yang bekerja di kantor sehingga sasarannya tepat. Atau contohnya lagi, apabila produk itu digunakan di lingkungan rumah tangga, maka produk tersebut juga harus diuji oleh ibu-ibu ya, ibu-ibu ataupun orang-orang yang berada di lingkungan keluarga. Ya, tujuannya apa sih? Pokoknya tujuannya agar tepat sasarannya. Kalau produk itu ditujukan untuk anak-anak tapi uji cobanya kepada orang dewasa, ya tidak pas, tidak tepat sasaran nantinya. Ya, kemudian yang keempat, populasi sampel dan relevan. Sampel atau contoh merupakan variabel yang penting dalam pengujian produk. Ya, jadi produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, sampel atau contohnya ini harus mencerminkan susunan merek dari pasar. Sedangkan untuk produk mapan dengan popularitas tinggi, maka sampel harus berisi subsampel yang mencerminkan penggunaan dari produk tersebut. Jadi secara singkat dapat disimpulkan ya, jika pangsa merek perusahaan rendah, maka penting untuk menetapkan kepentingan terhadap pendapat yang tidak mengutamakan merek. Bila pangsa merek sangat tinggi, maka pendapat yang mengutamakan merek lebih penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kelima, variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Ini yang perlu sangat diperhatikan oleh para produsen. Jadi produsen itu harus melihat dari sudut pandang konsumen, harus mengetahui kemauan ataupun keinginan dari konsumen. Misal ya, aspek produk apa yang benar-benar penting bagi konsumen, kemudian apa variabel kritis yang menentukan kepuasan konsumen terhadap produk. Variabel kritis ini harus diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat ya. Selanjutnya, metode pengujian produk. Yang pertama ada monadic testing, pengujian produk yang meminta setiap responden untuk mencoba satu produk, kemudian mengisi daftar pertanyaan yang bersifat penilaian terhadap produk. Ya, jadi di sini pengujian monadik merupakan metode terbaik untuk melakukan pengujian. Ibu contohkan satu atau dua ya kelebihan dari monadik testing ini, yaitu menghilangkan interaksi antar produk sebagaimana yang terjadi dalam uji perbandingan perpasangan maupun meningkatkan informasi diagnostik yang paling akurat dan dapat diterapkan. Kemudian yang metode yang kedua adalah sequential monadic design. Ini desain pengujian produk yang meminta setiap responden untuk mencoba dua produk secara berurutan. Jadi
nantinya pada pelaksanaan pengujian sequential monadic design ini, penguji ataupun responden menggunakan satu produk dan memberikan penilaian terhadap produk yang sudah dicobanya itu. Kemudian menggunakan produk kedua dan juga menilainya. Jadi di sini si responden ini disuguhkan dua produk secara berurutan, kemudian diminta untuk menilai produk yang telah dicobanya ini. Kalau yang tadi yang pertama monadic testing, si respondennya ini hanya diminta untuk mencoba satu produk saja, kemudian melakukan penilaian ya. Kemudian yang ketiga, pair comparison design. Ini desain pengujian produk yang meminta konsumen untuk menilai dua produk dan menentukan produk mana yang lebih baik ya. Jadi desain pengujian ini bersifat membandingkan produk dengan produk lain. Uji perbandingan perpasangan ini menggambarkan proses penilaian produk oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya dengan sequential monadic design, kalau perbedaannya ini, kalau yang sequential ini si respondennya ini hanya diminta untuk mencoba ya dua produk secara berurutan, hanya mencobanya saja. Sedangkan kalau pair comparison design, si respondennya ini selain diminta untuk mencoba dua produk, mereka juga dituntut untuk menilai ataupun membandingkan mungkin keunggulan maupun kelemahan dari produk yang dicobanya ini. Dan yang keempat, proto-monadic design ini melibatkan dua produk yang akan diuji oleh setiap responden ya. Desain pengujian promonadic design ini digunakan untuk menguji perubahan produk dan untuk pengujian yang kompetitif. Jadi desain protomonadic memberikan pengukuran produk tunggal yang ketat dan peringkat preferensi. Sebagian besar para ahli berpendapat bahwa pada saat ada perubahan pada sebuah produk, maka produsen perlu mengukur preferensi untuk melihat seberapa besar kemungkinan produknya ini tersingkir dari pasar. Kemudian di sini Ibu dari materi-materi yang sudah Ibu ulas dari awal, Ibu simpulkan ada beberapa ya tahapan pengujian produk secara umum. Yang pertama, membuat prototipe produk terlebih dahulu. Jadi si produsen ini membuat prototipe atau contoh gambar produk yang akan dibuat. Kemudian evaluasi prototipe. Jadi kalau gambar produknya sudah jadi ataupun sudah jadi, dievaluasi kekurangannya apa. Kemudian yang ketiga, memberikan tester atau contoh kepada pasar. Jadi mengambil beberapa konsumen untuk dijadikan sebagai sampel ya, untuk diberikan tester atau contoh dari produknya itu. Kemudian yang ketiga, evaluasi tester dan pasar. Jadi para responden atau konsumen yang diberikan tester tadi, kita minta ini pendapatnya, responnya dari produk-produk yang telah mereka dari produk yang kita minta untuk mereka mereka gunakan atau mereka konsumsi atau mereka gunakan. Kemudian yang selanjutnya, membuat rencana lanjutan setelah evaluasi. Kemudian produksi massal. Jadi kalau semuanya dirasa sudah cukup, produknya sudah cukup bagus, kemudian
evaluasi tester dan pasarnya pun juga sudah dilakukan, maka selanjutnya melakukan produksi massal atau memproduksi produknya ini dalam jumlah yang banyak, dan selanjutnya evaluasi produksi massal. Ya, itu materi materi pengujian dan evaluasi produk yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita ketemu di bab ketiga part 2-nya ya. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.